Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian daripada ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat Masjid Fisabilillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan salat Jumat ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Di antaranya, yang pertama, kami menghimbau kepada para jamaah sekalian agar mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga kami mohon agar mematikan HP agar tidak mengganggu ibadah salat Jumat kita pada siang ini, dan juga tidak berkata-kata atau berbicara pada saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Selanjutnya kami sampaikan para petugas Jumat pada hari ini, Jumat pada tanggal 26 Januari 2024, selaku imam dan khatib Al-Ustadz Imam Sujari SQ SPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya selaku muadzin Bapak Rahmat Sutarman, dan waktu Jumat pada hari ini masuk pukul 12:08 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah dengan harapan semoga kita dan juga keluarga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki, dikuatkan iman dan Islam kita, serta selalu berada dalam bimbingan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa al-Fatihah. Demikian maklumat yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berusaha semampu kita untuk meninggalkan apapun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan semakin bertakwanya kita menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita hidup di dunia hanya menjadi tempat persinggahan dan mencari bekal untuk kehidupan kita di akhirat kelak, kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat nantinya. Oleh karena itu Allah menjanjikan kita sebuah balasan, yaitu sebuah surga. Surga menjadi salah satu balasan paling menjanjikan bagi setiap umat muslim yang taat kepada Allah dan yang beramal soleh. Untuk mendapatkan surga, kita diberikan banyak sekali amalan-amalan yang dapat dilakukan oleh umat Islam untuk dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Di surga manusia akan mendapatkan apapun segala sesuatu yang diinginkannya. Salah satu kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah yang dapat
kita dapatkan di surga adalah sebuah rumah yang indah, rumah yang megah atau tempat yang indah, di mana rumah di surga tidak seperti rumah yang ada di dunia. Karena rumah di surga terbuat dari emas dan permata. Sebagus-bagusnya rumah yang ada di dunia, tetap lebih bagus rumah Allah yang Allah janjikan kepada kita di surganya nanti. Allah telah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa bahwa mereka akan mendapatkan rumah di surganya Allah. Karena terdapat banyak sekali amalan-amalan yang akan dibalas oleh Allah dengan mendapatkan tempat tinggal di surga bagi orang yang melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang dapat menjadikan kita penghuni surga, menjadikan kita orang yang mendapatkan kaplingan surga, yang pertama yaitu membangun masjid. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa membangun masjid adalah amal ibadah yang sangat mulia dan sangat agung pahalanya, besar sekali pahalanya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan tersebut dengan pahala yang sangat besar, yaitu membangunkan rumah di surga bagi orang yang membangun masjid di dunia, membangun tempat sujud di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidallah kama fahasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah." Siapapun yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya sebesar sarang burung pipit atau lebih kecil sekalipun, maka Allah akan membangunkan baginya rumah yang indah di surganya Allah nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hadis Nabi ini menunjukkan bahwa membangun masjid merupakan amal yang soleh yang sangat dianjurkan dalam agama kita, agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang membangun masjid, meskipun hanya sebesar sarang burung pipit, akan mendapatkan sebuah rumah di surga. Pada sisi lain, dari hadis sahih yang bersumber dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa membangun masjid termasuk amal jariyah yang pahalanya mengalir hingga hari kiamat. Pun membangun masjid adalah perbuatan yang sangat mulia dan dianjurkan. Membangun masjid merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan amal ibadah yang terus mengalir. Man bana masjidallah banallahu lahu fil jannati mithlah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya yang semisal di surganya Allah nanti. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa yang namanya membangun masjid yang akan dibalas oleh Allah sebuah bangunan di surga bukan semata-mata hanya bangunan fisik saja, bukan hanya bangunan yang berbentuk seperti masjid-masjid yang lainnya, akan tetapi juga termasuk membangun masjid adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang menghidupkan masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah dan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya, sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat Islam dan pusat kegiatan ibadah dan bahkan kegiatan sosial di masjid. Jadi memakmurkan masjid termasuk dalam kategori membangun masjid yang Allah janjikan akan mendapatkan sebuah balasan, sebuah bangunan di surganya Allah nanti. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman termasuk golongan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan sebuah kenikmatan, yaitu sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia di dunia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya aku adalah pemimpin, kata Rasul,
dan pelindung bagi siapa saja yang beriman kepadaku, berserah diri kepadaku dan berhijrah. Aku akan memberinya rumah di pinggir surga dan rumah di tengah surga. Aku juga adalah pemimpin bagi siapa saja yang beriman kepadaku, berserah diri kepadaku dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan memberinya rumah di pinggir surga, rumah di tengah surga, dan rumah di kamar yang tertinggi di surga. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah memenuhi segala tuntutan kebaikan dan tidak ada tempat untuk kejahatan baginya. Dia akan mati dimanapun Allah kehendaki untuk meninggal dunia. Rawahul An-Nasa'i. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sementara itu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 122 berfirman, Allah menjanjikan surga akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini keberadaan malaikat-malaikatnya, meyakini keberadaan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan qada dan qadarnya, baik itu berupa hal yang baik maupun berupa hal yang buruk, baik dari perbuatan maupun perkataan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, karena janji Allah itu benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Menurut Abu Muhammad Al-Baghawi dalam kitab Tafsir Ma'alim Tanzil fi Tafsir, kelak orang yang beriman dan beramal soleh akan disediakan tempat khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bangunan yang khusus dan tempat tinggal itu kekal selama-lamanya. Dalam perkataannya, Abu Muhammad Al-Baghawi mengatakan, min tahdil ghurafi wal masakin khalidina fiha abadan wa'adallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Dari bawah kamar dan tempat tinggal kekal di dalamnya selama-lamanya, karena janji Allah itu benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari perkataan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Karena sejatinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan landasan yang utama bagi setiap muslim. Namun untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjarannya di surga, ada satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Karena salah satu keutamaan berakhlak mulia adalah mendapatkan ganjaran berupa tempat khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Dan aku menjamin sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kebohongan walaupun hanya sebatas bercanda. Dan aku menjamin sebuah rumah di surga paling tinggi bagi orang yang berakhlakul karimah, bagi orang-orang yang bagus akhlaknya. Hadis ini menegaskan bahwa akhlak mulia merupakan salah satu amal yang soleh yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala yang diberikan berupa tempat khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang indah dan megah di surganya kelak. Tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi.
Tidak ada yang mengalahkan kebahagiaan dan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia. Demikianlah tiga amalan-amalan atau tiga keutamaan orang-orang yang akan mendapatkan tempat khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang beriman, orang yang berakhlakul karimah, dan orang-orang yang membangun masjidnya Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi fisik maupun membangun dalam memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita dalam memberikan tenaga-tenaga kita, memberikan kemampuan-kemampuan kita untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim. ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يؤتيكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن
إن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.